Halo semuanya. Ini udah tag yang ke-10 kali masih salah-salah. Jadi kalau ada yang salah-salah di sini ya udahlah ya. Jadi di sini aku mau bahas gimana caranya bikin CV yang menarik buat HR, buat kita juga ya. Pokoknya untuk lolos lah dipanggil sama HR-nya untuk interview. Jadi ada namanya itu CV ATS. ATS itu Applicant Tracking System. Nah, ada namanya ATS Friendly. Biasanya ATS Friendly ini lebih apa ya? Lebih lebih mantap lah, lebih menusuk lah ya kan. jadi ada beberapa orang yang bikin CV itu masih bingung, masih nggak tahu mau bikin yang kayak gimana, isi apa juga, ini job desk atau gimana. Nah, di sini akan kita bahas. Oke, di sini kita lihat dulu ATS. ATS adalah sistem pelacakan pelamar, perangkat lunak yang mengelola seluruh proses perekrutan Anda. Nah, biasanya aplikasi ATS ini itu bakalan nge-match CV kita sama kualifikasinya. Misalnya itu dia S1, terus dia yang kamu lamar itu ternyata S1 tapi kamu D3. Biasanya itu langsung ketolak sama si ATS-nya nih. Jadi ATS-nya ini yang nge-screen dulu baru HR-nya. Nah, biasanya setelah di ATS ini udah di-screen ternyata nilainya bagus, itu juga tetap dilihat sama HR-nya. Biasanya seperti itu. Tapi nggak tahu lah ya, koreksi kalau salah. Jadi gimana cara kita ini untuk bisa lolos dari si ATS ini dan kepanggil sama SR-nya? Ada beberapa poin yang kita langsung masuk ke contoh dari CV ku sendiri. Baik. Ini format CV ini sebenarnya aku dapat dari konten YouTube juga. Nah, dari channelnya Kak Arista Putri, dia pernah melamar di perusahaan startup ini dan kebukti CV-nya itu jebol. Di sini aku mau coba lagi, ngulik lagi dari CV-nya Kak Arista tadi. Nah, aku coba nilai CV-nya Kak Arista itu di Resume Word. Bisa kalian lihat nanti linknya di sini atau linknya ada di deskripsi. Di situ kita bisa input CV kita bisa tahu berapa nilai CV kita. Nah, Kak Arista ini dia aku lihat CV-nya itu nilainya skornya kalau nggak salah 61 ya, 61. Jadi menurutku wah 61 berarti dia udah bisa jebol ya. Jadi targetku awal itu aku harus bisa minimal 61 atau 65, minimal segitu targetku awalnya. Nah, setelah banyak bikin CV dari kakak yang tadi, ternyata CV ku itu nilainya angka 25. Nah, 25 bayangin coba, jatuh kan. Aku coba ngulik lagi. Ternyata sekarang di CV yang ini yang lagi di screen ini nilainya 69. Nah, jadi apa yang dirubah? Oke, kita masuk. Kak Arista tadi dia bikin nama itu nama dia di sini, tapi kenapa kita garis bawahin ini? Karena di nama itu kalau digaris bawahin berarti itu nama panggilan kita. Jadi HR ini nggak bingung kalau kita mau ngechat si pelamarnya, misalnya saya HR nih, aku mau ngechat kamu nih, aku nggak tahu nama panggilanmu siapa, Muhammad kah, Yusuf kah, Gucci kah, kan nggak tahu. Jadi kalau ada garis bawah ini berarti itu menandakan nama panggilan kita. Itu poin pertama. Dan yang kedua, di bawah nama itu ada alamat email, nomor HP, sama alamat LinkedIn kita. Kalau belum ada LinkedIn ya dibuat dong. Nah, kalau untuk alamat sebaiknya itu lebih privasi ya. Jadi nggak usah dibikin alamat agama gitu, nggak usah gitu kan. Tanggal lahir juga nggak usah sih menurutku ya. Kan ada beberapa orang yang bikin CV itu kayak nama, kayak jatuhnya jadi kayak daftar riwayat hidup, susunan-susunannya seperti itu. Nah, ada juga yang buat terlalu banyak warna, icon-icon, itu sebenarnya mengurangi nilai dari CV-nya itu. Jadi simpel aja lah gitu kan ya. Kita juga yang penting poinnya deh gitu deh. Poinnya dah. Ya penting sih desain, cuman menurutku
ini tuh udah menarik ya. Kalau kayak gini tuh dapat poinnya semua. Jadi di sini aku lulusan D3 Universitas Diponegoro tahun 2016 2019. Formatnya itu kalian bisa ngikutin dari sini ya. Nanti aku bakalan cantumin format yang ini di link deskripsi. Jadi kalian bisa tinggal ganti-ganti aja. Nah, kita ngisi di sini ini kan associate ini artinya Diploma of Marketing Management. Dan di sini universitas kita tahunnya lagi, dan di poin ini ada namanya learning subject. Learning subject ini sebenarnya kita itu masukin apa yang ada di materi kuliah kita. Karena dari learning subject ini kita masukin mata kuliah kita yang berhubungan sama lowongan yang kita lamar, itu bakalan kayak nge-matching gitu loh. Sistemnya ATS ini tuh bakal nge-matching isi dari learning subject kamu ini sama rekrutmen yang tadi, kualifikasi yang tadi. Aku di sini jurusan manajemen pemasaran, aku masukin marketing management, marketing research, budgeting marketing, statistik, statistical practice marketing, marketing plan, dan sebagainya ada di situ semua. Nah, kemudian ada organization. Aku masukin waktu aku ada di himpunan kampus dulu. Di situ bisa kalian masukin deh organisasi kalian. Tapi kalau menurutku sih nggak usah deh kebanyakan organisasi, dan organisasi yang nggak relevan sama lowongan yang kita lamar. Seperti itu. Di sini kan aku bikin sebenarnya sih ketua desain ya, ketua desain himpunan gini-gini, dan staff dari minat dan bakat himpunan marketing bla 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 bla. Menurutku ini staff minat dan bakat ini lebih ke explore kreativitas bisa, dan kalau marketingnya ngedesain juga ya. Jadi menurutku kalau Kominfo ini penting juga dimasukin ke organisasi CV ini. Aku ikut sih organisasi lain itu, aku ikut, cuman gak relevan ya, jadi kayak gak ada gunanya juga dimasukin. Paling kalau udah sesi discuss sama SR-nya ya kita cerita deh di situ gitu kan. Experience kita masukin posisi kita. Aku di Tokped itu dulu sebagai customer excellent. Excellent ini sama seperti customer care, dan kita masukin tahun dan bulannya. Nah, poin yang paling penting itu tuh di sini. Kita kalau masukin poin dari sini itu harus dalam berbentuk angka. Harus ada angkanya pokoknya. Ya, kalian itu harus mikir nih kira-kira berapa ya gitu. Coba hitung-hitung. Nah, aku di sini bikin membantu tugasnya mentor dan membantu transaksi isu mencapai 90% melalui Slack. Nah, itu kan ada angkanya gitu loh. Ada istilahnya hasil pencapaiannya. Jadi kita nggak masukin job desk-nya, nggak job desk-nya ya. Tetapi dari hasil, impact apa yang kalian kasih ke perusahaan, itu poin pentingnya. Analisa masalah melalui Salesforce, email, dan sebagainya, dan mencapai produktivitas sebulan itu bisa 110%. Nah, targetnya itu kan 95%. Nah, aku itu waktu di Tokped kadang dia nyampe 100%, 110%. Jadi lewat gitu loh. Pokoknya kita harus bikin sama angka. Dan aku pernah ikut namanya Sales Train Academy. Nah, Sales Train Academy ini sebenarnya itu kayak training sebagai konsultan pendidikan. Training sebagai konsultan pendidikan ini jatuhnya jadi kayak intern ya, magang. Karena aku di situ sampai OJT aja selama 2 bulan. Dan di sini tuh aku juga bingung ya, aku masukin angka apa ya gitu kan ya. Karena gak terlalu banyak kan kontribusinya kan. Ya paling kayak nge-manage customer relationship management gitu kan. Di CRM ini kok jadi belajar CRM. Di CRM ini ada data-data customer. Data-data customer ini yang kita follow up untuk berlangganan kembali atau agar berlangganan baru di produk Ruang Guru. Nah, angka apa yang harus aku masukin? Oke lah, aku masukin target per minggunya ada 5 juta penjualan, 5 juta rupiah penjualan dalam seminggu. Lanjut lagi kita ke pengalaman berikutnya nih. Aku pernah marketing eksekutif di PT Nusantara Sakti. Marketing eksekutif itu jatuhnya sih seperti salesman. Nah, di Nusantara Sakti ini kurang lebih aku setahun. Impactku ada di kantor itu, aku berkontribusi 20% meningkatkan penjualan dan pengajuan kredit dibanding tahun sebelumnya. Nah, gimana caraku untuk meningkatkan itu? Aku masukinlah menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan aku juga menggunakan LBA Telkomsel.
LBA ini apa? Jadi kalau kalian pernah lewat dari Dunkin Donut beli 6 dapat 6, nah itu tuh termasuk dari LBA. Terus apalagi yang dimasukin dalam bentuk angka? Good result with good promotion and negotiation. 5 sales per month. Nah, per bulan aku melakukan promosi yang baik dan negosiasi yang baik sehingga mendapatkan 5 penjualan dalam sebulan. Biasanya itu di target 3 doang kan, atau 4, kadang sih juga 7, cuman aku masukin lah rata-ratanya tuh 5. Oke, masuk kita ke achievement. Masukinlah apa-apa yang pernah kalian dapat, seminar yang relevan sama yang kalian lamar. Nah, misalnya nih, aku pernah di Tokped itu dapat ini gitu kan. Aku pernah mengikutin atau dapat beasiswa dari Ruang Guru. Di beasiswa Ruang Guru ini aku belajar basic of content marketing dan digital marketing. Apa yang aku dapat dari pelajaran ini aku masukin juga. Nah, di sini aku masukin dia fundamental dari perform marketing, SEO, content marketing, dan menaikkan engagement sosial media aku sendiri sebanyak 4%. Jadi engagement itu bisa dari like, comment, view, share. Nah, aku terapin dari ilmu yang dari fundamental dari Ruang Guru ini, dari skill akademi sih sebenarnya ini. Aku terapin ternyata naik 4%. Nah, itulah hasilnya aku masukin ke achievementku ini. Kemudian, aku belajar desain produk that user love based on data. Nah, apa yang aku dapat juga dari sini? Nah, aku membuat produk yang dibutuhin sama customernya atau calon usernya. Aku mendapat itu 17% conversion rate dalam 1 bulan. Ini tuh sebenarnya lebih ke racun Shopee ya, racun Shopee dan affiliate marketing. Ini tuh sebenarnya lebih aku terapin ke affiliate marketingku sendiri. Nah, apalagi yang aku masukin? Dia adalah marketing training by Astra Honda. Nah, di sini pokoknya kalian masukin apa aja dah. Mau itu seminar, mau itu penghargaan. Setidaknya relevan sama yang akan kalian lamar. Kan nggak mungkin kalian bikin lomba masak, tapi kalian ngelamarnya jadi IT misalnya. Hubungannya apa gitu. Kalau marketing training di sini kan masih relevan ya. Oh, dia belajar marketing nih dari awal. Dari kuliah juga basicnya udah marketing gitu kan. Terus kalian masukin dia project. Ini bisa masukin portofolio sih sebenarnya. Tapi di sini aku masukin promotion strategi. Ini adalah tugas akhirku. Aku jelasin judulnya apa. Terus aku kasih linknya juga. Oke. Dan di kolom terakhir itu ada skill, hard skill, dan soft skill. Masukin aja hard skillnya apa, soft skillnya apa. Kalau soft skill ini lebih ke diri kita sendiri ya, kayak lebih ke sifat gitu. Lebih sifat gak sih itunya? Apa ya? Leadership, teamwork, communication, public speaking, analyze, dan kreatif. Ada sih beberapa kata yang di ban dari CV. Itu kemarin aku lihat di resume Word kalau nggak salah. Jadi kalau kata proaktif kayak gitu tuh kayaknya mending gak usah dimasukin gitu. Hard skill ini tuh kelebihan kalian atau kemahiran kalian dalam mengolah suatu aplikasi atau tools. Bisa Google Trends, social media ads, social media content, CRM, dan banyak lagi. Nah, kalau kalian bikin CV itu tuh jangan terlalu banyak icon, penjelasan experience kalian apa itu jangan job desk-nya, tapi masukin hasil dari yang kalian dapat. Ini tuh aku kemarin dapat sekitar 6 panggilan. Kayaknya itu amazing. Kurasa terima kasih lah kepada Kak Astri yang ini, Kak Arista Putri, karena dia aku jadi lebih terbuka, lebih mereview CV ku yang tadi. Nah, setelah bikin CV kalian, kalian bisa masuk ke situs ini dan kalian bisa coba login. Tapi sebenarnya bisa nggak login sih, langsung upload resume. Harus login ding. Oke, upload resume. Oh, ini untuk LinkedIn ya. Ini untuk resume kita, CV kita. Nah, di sini kalian bisa pilih kalau kalian fresh graduate ini pilih ini. Kalau yang pengalamannya ini udah ada penjelasannya sih, tinggal dipilih aja. Kita pilih entry level. Oke. Ini tuh udah aku upload. Ternyata resume itu nilainya 69. Kalian bisa coba nanti di link di website ini. Di sini tuh ada juga penjelasannya kurangnya di mana. Tapi kalau yang gratis itu ini nggak kebuka ya. Ini kemudian kepanjangannya berapa? Di sini ada ini kan ya. Kayaknya ini kurang panjang deh kata-katanya. Jadi ini nilainya cuma 7 doang.
dari 10. Dan di sini ada stylenya, nilainya berapa, sama dia section. Di sini tuh biasanya kalau ada kata-kata yang nggak perlu ada di section ini, apa yang harus kita masukin dan apa yang nggak usah kita harusin masukin. Kayak gini nih, fix your skill section, apa yang harus kita masukin. Di sini tuh ada review semua, dan web ini tuh bakalan nge-review tuntas itu kalau nggak salah 4 hari atau 5 hari. Dia bakal nge-email kita apa-apa yang harus kita masukin dan apa yang nggak harus kita masukin. Ini sih worth it sih menurutku. Oke, sekian video pembuatan CV yang ATS friendly ala Ucup Guci dibantu sama Kak Astri. Kalian bisa subscribe linknya atau cek juga videonya kakak tadi ya. Selamat malam, ini BTW udah jam 2:30 pagi. See you next time.